Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari netizen ya. Ini saya kutip dari beberapa akun sosial media yaitu TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. To verify transparently and fairly rather than silence and Apalagi bersama Tipa dan Mr. Panci. Kali ini Tipa menggunakan bahasa Inggris. Tipa mau menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya bahasa Inggris Tipa lebih baik daripada bahasa Inggris Bapak Joko Widodo. Karena apa? Setelah Tipa menggunakan bahasa Inggris ya, Panci bilang, jadi yang kita sampaikan bukan sekedar talk the talk, we walk the talk. Ayat yang selalu diajarkan ke Pak Jokowi. Panci, puas-puaskanlah kau menghina Joko Widodo, karena sebentar lagi kau masuk bui. Dan buat kau Tipa, gak usahlah pakai bahasa Inggris Tipa, bahasa Indonesia aja. Aku bukan apa-apa Tipa. Kasian aku nengok emak-emak bengak di belakang kau itu. Gak ngerti orang tua apa yang kau bilang. Oke lah, kita jelaskan apa yang dibilang si Tipa ya. Kata si Tipa, better to verify transparently and fairly rather than silent and punish. Academic truth cannot be dictated by power. We urge institution both national and international to support the right to ask without fear. Maksud si Tipa ini ya, lebih baik itu diverifikasi secara transparan dan adil. Dia bilang daripada rather and silent and punishing, daripada membungkam dan menghukum kebenaran. Dia bilang akademik yang benar ya, tidak tidak ditentukan oleh kekuasaan. Habis itu kata dia kan, dia meminta ya, ada institusi baik nasional maupun internasional untuk mensupport dia, membantu dia. Jadi kata dia, biar dia ya bertanya itu tanpa ada rasa takut. Tipa, I know you scared, right? Oh ala Tipa, I think better you using Indonesian language. I know you wanna show off to everyone, to show Indonesian people if your English is more better than Jokowi. Kok bahasa Inggris pula, kita bahasa Indonesia aja lah. Tipa ini kan mau show off aja, menunjukkan kepada Indonesia bahwasanya dia bisa berbahasa Inggris, ya kan, lebih bagus daripada Pak Jokowi. But Tipa, ya, the more you talk, the more you look guilty. Aku lucu aja kalau dalam bahasa Tipa ini. Accent yang kan pakai bahasa Inggris. Every time you talk, every day you talk in the media sosial. If you think you are right, prove in the court. No need to talk in the media sosial. What for? Udahlah, kita bahasa Indonesia aja lah. Iya, itulah dia. Nggak ngerti pula nanti kawan-kawan awak. Nggak enak pula awak ya kan. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pasar Dolok Sanggul itu di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Jumat 16 Mei 2025. Di mana tinjauan kali ini tak sendiri saudara-saudara, dirinya itu didampingi sang istri Selviananda dan adik iparnya yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Nasution. Menurut beliau, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memperkuat ekonomi, kerakyatan, dan kedaulatan pangan. Maka kunjungannya ke pasar tradisional menjadi penegasan dan komitmen pemerintah mendorong peran pasar tradisional sebagai pusat distribusi hasil pertanian lokal yang berpihak pada petani dan pelaku UMKM. Lalu, mengutip dari siaran pers saudara-saudara itu pada Sabtu ya 17 Mei 2025, Gibran itu memperhatikan dinamika aktivitas perdagangan di pasar tersebut
ia menilai pasar Dolok Sanggul memiliki posisi strategis sebagai simpul ekonomi komunitas sekaligus destinasi wisata berbasis budaya lokal. Dia pun menekankan pentingnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar, higienitas lingkungan, serta pemberdayaan pedagang lokal agar pasar tradisional tetap relevan dan kompetitif di tengah arus modernisasi. Sebab upaya modernisasi harus tetap menjaga karakter tradisional sebagai bagian dari warisan budaya dan sumber penghimpunan masyarakat. Dia pun kemudian menyampaikan diri, berinteraksi dengan para pedagang, dan memberikan beberapa komoditas seperti tomat, buncis, dan kopi. Iya. Salah satu pedagang kopi, Daniel Sihombing, saudara-saudara, mengucapkan rasa bangganya saat kopi yang ia jual dibeli langsung oleh wakil kepala negara. Dibeli kopi 2 kilo, harganya 110, kata Daniel. Dia pun menyampaikan harapannya agar pemerintah terus memberikan perhatian kepada pelaku usaha kecil. Mudah-mudahan pemerintah bisa berjalan lebih baik lagi ke depan, kata Daniel. Mohon diperhatikan UMKM kecil seperti kami. Lanjut Daniel lagi. Nah, melalui kunjungan ini, saudara-saudara, Wapres menegaskan pentingnya keberadaan pasar tradisional sebagai simpul pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus sebagai etalase keberagaman produk lokal yang mendukung misi pemerataan pembangunan nasional. Iya. Gibran pun mengatakan banyak kepala negara yang menemuinya maupun Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan masalah pangan, namun kata dia Indonesia tak mengalami hal tersebut dan justru superplus pangan, saudara-saudara. Iya, baik. Sampai di sini dulu saudara-saudara pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana perkuat ekonomi rakyat, Gibran tinjau pasar tradisional Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.